Halo adik-adik, selamat datang di video ini. Sebelumnya, terima kasih kalian sudah mau membuka video ini. Baik, langsung saja kita ke materi. Adapun materi yang akan dibahas pada video ini yaitu mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita pendek. Nah, materi ini merupakan salah satu materi dari pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Yang pertama yaitu pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah kisah yang diceritakan dengan pendek atau singkat, tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen juga memberikan kesan karena ceritanya hanya memusatkan pada satu tokoh, satu kejadian, atau satu permasalahan. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang terbentuk dari dalam cerita cerpen atau unsur yang ada dalam cerita pendek. Adapun bagian-bagian dari unsur intrinsik cerpen, yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok atau gagasan utama sebuah cerpen. Unsur kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh ini dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Dan tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh atau tokoh yang tidak terlibat dalam konflik. Sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam suatu cerita pendek. Unsur ketiga yaitu latar. Latar dibedakan menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Latar waktu menjelaskan mengenai kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen tersebut terjadi. Dan ketiga yaitu latar suasana menjelaskan mengenai gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Unsur keempat yaitu alur atau plot. Adalah rangkaian kronologi peristiwa. Alur ini dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir. Alur mundur adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur ini disebut juga dengan istilah kilas balik. Dan ketiga yaitu alur campuran, adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat secara langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti seperti aku, saya, dan sebagainya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita, yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya, atau menggunakan nama tokoh. Sudut pandang orang ketiga terbagi atas orang ketiga terarah dan orang ketiga serba tahu. Unsur intrinsik yang keenam yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita pendek. Dan unsur intrinsik yang ketujuh yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa ini berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang terdapat di luar cerita, seperti identitas penulis, riwayat hidup penulis, dan lainnya, yang tidak terdapat dalam cerita. Nah, demikian materi mengenai unsur intrinsik dalam cerpen. Terima kasih kepada kalian sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.